Selamat datang kembali di Telaga Mimpi, serial fantasi romantis penuh misteri dari channel Sanggamara 99. Jangan lupa like ya, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Telaga Mimpi episode 13 Obsesi, Air Mata, dan Janji di Tengah Malam. Malam itu, sunyi. Angin berembus pelan menyapu halaman rumah sederhana di pinggir gang kecil Jakarta. Lampu minyak di ruang tamu menyala redup, menebarkan cahaya temaram ke arah tikar anyaman yang tergelar di lantai. Suster Siska duduk bersila di sana. Ia meluruskan kakinya dengan sopan, wajahnya tampak lelah sehabis shift panjang di rumah sakit. Namun di balik kelelahan itu, ada kilau semangat aneh di matanya. Mas tinggal sendiri di Jakarta, tidak ada keluarga? Tanyanya pelan, seolah khawatir aku terlalu kesepian. Aku tersenyum tipis, menatapnya dengan tenang. Sendiri? Mbak, keluarga lain ada. Tapi saya tidak mau merepotkan mereka. Siska mengangguk pelan, lalu meraih cangkir berisi air putih yang kusuguhkan. Tangannya sedikit bergetar. Namun bibirnya tersenyum saat meneguknya. Aku sengaja menyebut nama Billy diriku yang lain, rahasia yang tak pernah bisa kuungkapkan. Mas Billy mungkin kesini minggu depan. Dia sedang bersiap di Amerika. Mata Siska langsung berbinar. Senyum merekah di wajahnya, seolah dunia mendadak penuh cahaya. Benarkah, Mas? Terima kasih banyak. Serunya penuh harap. Dalam sekejap, ia seperti anak kecil yang menemukan mainan favoritnya kembali. Obsesi itu begitu nyata, seakan seluruh dunianya hanya berputar di sekitar nama Billy. Kami berbincang lama malam itu, tentang kenangan, tentang mimpi, tentang Billy. Ia tertawa, ia menangis, lalu kembali tertawa lagi. Kadang aku terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibirnya. Di balik ceritanya, aku mendengar suara hatinya yang rapuh, sekaligus kekuatan cinta yang tak tergoyahkan. Di tengah percakapan, Siska menunduk, meneteskan air mata. Aku sudah habiskan 4 tahun mencari kabar Billy. Chat, email, bahkan surat ke alamatnya di luar negeri. Tapi tidak pernah ada balasan. Aku terdiam, dadaku sesak. Sebuah rasa bersalah menyergapku karena akulah Billy itu. Dan akulah yang membiarkannya menunggu dalam sunyi. Suara hujan mulai turun. Malam semakin larut. Siska pamit pulang, namun sebelum beranjak, ia menatapku lama. Mas, kalau Billy benar kembali, tolong katakan padanya. Aku masih menunggu. Aku mengangguk, meski hatiku merasakan luka yang tak terucapkan. Esokan harinya, aku bertemu dengan Suster Dewi. Kami duduk di sebuah kafe kecil. Hujan mengguyur di luar jendela. Dewi menunduk, menatap cangkir isi americano yang kini terasa pahit di bibirnya. Mas tahu, katanya lirih, aku dulu pernah percaya ada seseorang yang mencintaiku apa adanya. Tapi pada akhirnya, aku hanya merasa dimanfaatkan. Aku dibuang saat dia bosan, matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Apa cinta lelaki hanya sebatas tubuh? Kalau sudah tidak cantik, apakah kami perempuan akan dibuang begitu saja? Aku tercekat. Pertanyaan itu menusukku dalam. Sebab aku tahu, aku sendiri pernah mendekatinya dengan alasan yang salah. Dewi menahan tangisnya, lalu menatapku tajam. Tolong hubungi Billy. Katakan padanya aku masih peduli. Apa dia pernah cerita tentang aku? Aku terpaksa berbohong lagi. Ia selalu cerita, ia sebenarnya mencintaimu, hanya bingung bagaimana mengatakannya. Air mata jatuh di pipinya. Tangannya menggenggam erat jemariku. Aku harus menjemput Billy saat ia kembali. Aku tidak peduli siapa yang ada di sampingnya. Aku butuh dia. Adegan beralih ke rumah Meli. Gadis muda itu duduk gelisah di ruang tengah,
Wajahnya polos dan penuh kebingungan. Teman-temannya yang kasar sering mempermainkannya. Itu membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Aku mencoba menenangkannya. Mulai hari ini, tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Melly mengangguk pelan, lalu memelukku dengan erat, seolah mencari perlindungan dari dunia yang keras. Di matanya ada rasa takut, sekaligus harapan. Malam semakin panjang. Rumah kembali hening. Aku duduk di depan televisi, termenung. Di luar sana, suara hujan kembali turun. Dalam keheningan itu, satu pertanyaan menggema di hatiku, apakah aku benar-benar bisa melindungi mereka semua? Suster Siska dengan obsesinya, Suster Dewi dengan air matanya, dan Melly dengan kepolosannya? Ataukah pada akhirnya, aku justru akan menghancurkan mereka, sama seperti dulu? Terima kasih sudah menonton Telaga Mimpi episode 13 di channel Sanggamara 99. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar selalu update kelanjutan kisah penuh misteri ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.